Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau memberikan salib kepada Yesus Putramu, di mana Ia menanggung segala derita manusia. Dengan hidupnya, dengan pengorbanannya, dengan salib yang mengerikan itu. Bantu kami ya Bapa, supaya kami bisa menanggung salib-salib kami sendiri seperti yang disabdakan Putramu Yesus. Bantu kami ya Bapa supaya kami belajar dari salib Putramu untuk menanggung seperti Santa Teresa Benedikta dari salib Edith Stein yang kami rayakan hari ini. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari ini saya mau mengajak Anda merenungkan sebentar tentang salib. Hari ini Karmel merayakan seorang kudus Santa Teresa Benedikta dari salib yang kita kenal dengan Edith Stein. Edith Stein adalah seorang Yahudi yang sangat cerdas, anak ke-11 anak bungsu dari 11 bersaudara dan saudari. Dia seorang yang cerdas, pandai, dan belajar filsafat dari seorang tokoh fenomenologi terkenal, Edmund Husserl. Dia juga menulis buku-buku dan dia terpikat memasuki biara Karmel setelah membaca kisah tentang pergulatan Santa Teresa dari Avila. Dan ketika dia memasuk biara, ia dikejar-kejar oleh Nazi dan sehingga ia diselamatkan di komunitas Karmel di Belanda. Ketika dia akan dipindahkan lagi, diungsikan ke Swiss, dia menolaknya dengan mengatakan, "Aku mau menanggung salib ini." Saudaraku terkasih dalam Kristus, mengapa saya mau bicarakan tentang Santa Teresa dari Benedikta atau Edith Stein? Saya mau mengajak Anda untuk merenungkan pengalaman orang kudus ini dengan situasi kita zaman sekarang ini, dengan pandemi ini. Jujur, sadar atau tidak sadar, kita juga mengalami kesulitan, mengalami derita, mengalami salib, mengalami padang gurun, mengalami malam gelap yang mungkin tidak mudah, yang tidak biasa kita jalankan. Karena kita sudah terbiasa dengan kesenangan, kenikmatan, ya, hedonisme, ya, segala sesuatu menyenangkan, menyukakan, memudahkan. Itu semua adalah pengalaman-pengalaman manusiawi kita. Tapi sekarang ada baiknya di saat-saat ini bersama kita merenungkan tentang salib, belajar dari Santa Teresa Benedikta atau Edith Stein. Saya bacakan satu ungkapan kalimat yang hasil refleksinya yang juga bisa menjadi juga refleksi kita bersama. Dia katakan begini, salib adalah jalan menuntun kita dari dunia ke surga. Siapa yang memeluknya dengan iman, cinta dan pengharapan akan terangkat ke dalam hati tersuci Allah Tritunggal. Kini dunia penuh dengan kobaran api. Apakah engkau dapat memadamkannya? Tetaplah salib. Dari hati yang terbuka mengalirlah darah Sang Penebus. Darah yang mampu memadamkan nyala api neraka. Dengan setia kepada kaul-kaul sucimu, engkau menciptakan hati yang bebas dan terbuka. Dan aliran cinta ilahi akan dapat masuk ke dalamnya. Membuat hatimu dapat terus-menerus menghasilkan buah melimpah sampai akhir dunia. Melalui kekuatan salib engkau dapat bertahan dalam penderitaan dimanapun juga. Engkau akan menghadapinya dengan membawakan cinta yang bernyala. Cinta yang berasal dari hati ilahi. Cinta itu membuat engkau sanggup menyebarkan darah termulia itu kemanapun untuk meringankan penderitaan, untuk menyelamatkan, dan untuk menebus.
Mata Yesus yang tersalib menatap engkau. Tatapan mata Yesus tersalib menuntut dan menantang engkau. Bersediakah engkau dengan sungguh-sungguh membaharui janjimu kepadanya? Bagaimanakah seharusnya engkau menanggapi dia? Tuhan, kemanakah aku harus pergi? Engkaulah sabda kehidupan. Ave Crux Spes Unica. Salam salib, satu-satunya pengharapan. Saudaraku terkasih dalam Kristus, mungkin di saat sekarang ini kita harus mengalami proses, dalam tanda petik, proses penyalipan, proses padang gurun, proses kesulitan, proses masalah, proses di mana kita harus menanggalkan ego kita, memanggul salib kita sendiri. Karena itu saya katakan mari kita belajar dari orang kudus Karmel ini, Edith Stein. Supaya kita bisa melihat bahwa hidup kita ini yang sekarang kita jalani ini, pandemi ini yang tidak tahu sampai kapan berakhir. Kita jalani dengan penuh makna, dengan penuh arti, dengan penuh kesungguhan. Kita lihat perjalanan hidup kita dengan coronavirus ini sebagai perjalanan iman. Sebagai suatu proses pembersihan dan penyucian batin kita. Supaya kita berani menanggung dosa-dosa kita sendiri. Dosa-dosa dunia, dosa-dosa keluarga kita. Dosa-dosa alam semesta. Yang sadar atau tidak sadar telah kita lakukan bagi dunia. Dan itu melukai hati Yesus. Dan satu-satunya yang bisa menyelamatkan dunia adalah darah Kristus. Maka mari saudaraku terkasih, di saat-saat yang tidak mudah ini, seperti Santa Teresa dari Benedikta mengatakan, tataplah salib. Tatapan Yesus yang disalib menantang kita, menuntut kita untuk menyerupai Dia. Berkali-kali Yesus mengatakan, engkau harus memanggul salibmu sendiri, dan salib dunia. Santa Teresa dari Avila pernah mengatakan, the sole determination is to bear the cross of Christ. Satu-satunya panggilan kita menjadi orang Katolik adalah ikut serta dalam memanggul salib Yesus. Maka mari saudaraku terkasih, semoga masa pandemi ini kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri. Kita tahu begitu banyak orang mengalami penderitaan yang tidak mudah. Mengalami salib yang harus ditanggung oleh mereka sendiri dan juga oleh dunia. Banyak dari anggota keluarga kita juga meninggal, dipanggil Tuhan, atau teman kita, atau sahabat kita, atau keluarga kita. Kita mengalami hal yang tersebut. Mari saudaraku, semoga dari Santa Teresa dari Benedikta mengajak kita untuk merenungkan kata-katanya ini. Ave Crux Spes Unica. Salam salib. Satu-satunya kekuatan kita. Satu-satunya pengharapan kita. Satu-satunya kerinduan kita. Dan itu pula yang dikatakan oleh Santo Paulus. Yang kuwartakan adalah salib Kristus. Yang kukehendaki adalah mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya dan persatuan dengan penderitaan, supaya aku menjadi serupa dalam kematiannya. Tanpa salib, tidak mungkin ada kebahagiaan. Tanpa salib, tidak mungkin ada kedamaian. Tanpa salib, tidak mungkin ada keselamatan. Mari kita rangkul, kita peluk salib kita masing-masing. Tidak jauh-jauh, hidup kita sendiri. Kita terima dengan penuh iman, dengan penuh kasih, dengan penuh pengharapan. Apapun juga yang sedang kita alami sekarang. Entah salib karena pandemi, entah salib karena proses masalah kehidupan kita, entah salib karena kesulitan relasi suami istri, salib kesulitan dengan anak-anak, salib dengan proses batin kita yang seringkali tidak kita mengerti dengan baik. Itu semua adalah bagian dari proses pemurnian, pembersihan, dan pelepasan
todo o nada. Tidak segala-galanya. Tetapi di salib kita harus mendaki gunung, ke puncak gunung Tuhan, dengan melepaskan segala-galanya untuk Kristus, bagi Kristus, demi Kristus. Yesus adalah makanan satu-satunya yang membuat kita melepaskan segala sesuatu. Tuhan memberkati Anda, menguatkan Anda, dan mari ketika kita mengalami penderitaan, kita pandang salib. Dan salib itu menyelamatkan kita karena darahnya yang tercurah dari darah anak domba yang bersih, yang murni, yang suci. Darah Yesus. Tuhan memberkati Anda, dan bagi Anda yang sakit disembuhkan, dan bagi Anda yang sakit diteguhkan, sehingga kita dapat menyerahkan hidup kita hanya kepada Yesus. Tuhan memberkati Anda dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.